Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 107-108 atau episode 133-134, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Diceritakan sebuah kapal alam semesta melakukan perjalanan selama sekitar 8 jam di alam semesta yang gelap, melakukan perjalanan melalui alam semesta, dan telah mencapai bintang Bailan sekitar 118.000 tahun cahaya dari bumi. Di wilayah utara Bailan Star, di sebuah distrik yang dinginnya sangat ekstrim. Sebuah kapal kelas C9 biru tua gelap turun di tengah-tengah pangkalan gudang, tepat sebelum memasuki kastil, tiba-tiba penjaga kastil segera melangkah maju untuk menyambut mereka. Pertama-tama kita akan tinggal di Bailan Star selama 3 hari, perusahaan jaringan virtual universe membutuhkan sekitar 3 hari waktu untuk mengirim katalis garis keturunan. Ucap Luo Feng yang langsung melompat dari pintu kabin, dan berdiri di tanah yang tertutup salju, saat itu terdengar bunyi berderak dan sebuah es yang pecah. Di belakangnya, Hong dan Dewa Guntur juga melompat turun dan berjalan di sampingnya. Luo Feng mengenakan seragam pertempuran merah darah, ikat pinggangnya diikat dengan aman, ekor seragamnya bergoyang tertiup angin. Sedangkan Dewa Guntur mengenakan seragam pertempuran putih, sementara Hong semua yang ia kenakan berwarna hitam. Seragam pertempuran Luo Feng dan Hong keduanya dibentuk dari transformasi sulur kontak awan, hanya Dewa Guntur yang hanya menggunakan seragam energi mentah level 2 yang dibeli khusus. Departemen eksternal Mingyu itu, sebenarnya melebih-lebihkan katalis garis keturunan seperti itu dan tidak dapat dipercaya, siapa yang tahu apakah itu kebenaran atau tidak. Ucap Dewa Guntur bergumam, bahkan di jaringan virtual universe, kami bahkan tidak bisa meneliti berita apapun tentang katalis garis keturunan tersebut. Itu hanya karena izin kamu tidak cukup tinggi. Ucap Luo Feng sambil tertawa, meneliti data di jaringan virtual universe, menggunakan status normal, aku tidak dapat mencari sesuatu yang penting, tidak ada rahasia, semuanya adalah berita publik dan mudah. Namun beberapa data tingkat yang lebih tinggi memerlukan izin yang cukup tinggi untuk bisa mendapatkan aksesnya. Ucap Lu Feng sedikit tidak bersemangat. Peraturan dan level ada di mana-mana. Dewa Guntur menggelengkan kepalanya. Tempat apa yang tidak memiliki level? Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada orang-orang yang berkuasa dan rata-rata. Ucap Hong juga sambil tertawa. Pada malam ketiga kedatangan mereka di Bailan Star, dan pada saat malam hari. Karena salju putih murni yang menutupi tanah dan memantulkan cahaya, dan langit pun masih tampak agak cerah, terlihat sebuah kapal berbentuk cakram kelabu tua, dan bahkan tidak mendarat di teluk docking planet, alih-alih terbang langsung ke basis gudang milik Luo Feng. Kapal ini memiliki logo jaringan virtual universe yang besar yang melambangkan statusnya. Terdengar suara gemuruh, pada saat kapal berhenti. Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur berdiri di tanah bersalju, mengangkat kepala dengan cemas ke arah kapal tersebut. Kemudian pintu kabin kapal terbuka, dan 3 anggota mengenakan seragam pertempuran hitam, dipimpin oleh seorang wanita yang membawa tas kerja, dengan 2 lainnya di sisinya, terbang dari pintu kabin dan mendarat di hadapan Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur. Wanita terkemuka itu mengenakan kacamata hitam, menatap Luo Feng dan yang lainnya, kemudian angka melintas melewati lensa kacamatanya, data tersebut hanya bisa dilihat olehnya saja. Identifikasi dikonfirmasi, kita bisa melanjutkan kesepakatan. Ucap wanita tersebut. Luo Feng, Dewa Hong dan Guntur, ini adalah katalis evolusi garis keturunanmu. Wanita pucat dan dingin tanpa ekspresi itu segera membuka koper, di dalamnya ada 3 jarum suntik berwarna-warni bercahaya panjang dengan cairan berwarna-warni. Terdengar suara yang berdenting saat dia menutup koper dan membawanya sebelum Luo Feng dan yang lainnya menerima koper tersebut. Terima kasih, ucap Luo Feng sambil mengangkat tangannya dan menerimanya. Ketiganya, pria dan wanita segera berbalik dan terbang ke kapal semesta. Dalam beberapa detik, kapal telah bergerak dan terbang melintasi atmosfer, meninggalkan planet Bailan Star. Katalis evolusi keturunan. Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur memandangi koper di tangan mereka. Ayo, mari kita masuk.
Ucap Luo Feng berteriak. Haha, kita tidak bisa menunggu lagi. Ucap Dewa Guntur dengan mata yang berkilauan. Luo Feng dan dua lainnya mengambil masing-masing satu porsi, kemudian memasuki ruang pelatihan pribadi mereka yang terpisah. Katalis evolusi garis keturunan. Gumam Luo Feng sambil memandang benda seperti jarum suntik panjang dengan warna cairan bercahaya di dalamnya. Cairan ini sangat indah, keindahan bumi yang bergetar, mari kita mulai. Gumam Lu Feng. Tanpa ragu, dia mengambil tutup jarum dan memasukkannya ke dalam kulitnya, secara bertahap mendorongnya. Cairan berwarna-warni di dalam mulai perlahan meresap ke dalam tubuh Luo Feng, seperti sel kanker agresif, dengan luar biasa menelan setiap sel dalam tubuhnya, ada peretasan yang luar biasa dan mengiris rasa sakit di dalam benaknya. Sialan! Luo Feng menggigit bibirnya sambil mengutuk. Sambil menggertakkan giginya, Lu Feng berteriak kesakitan, dia menggigit bibirnya begitu keras sehingga darah segar mengalir dari sisi bibirnya. Rasanya sakit sekali, ucap Lu Feng sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Luo Feng, tahanlah, benda ini mengubah garis keturunanmu, mengubahnya dari daerah terdalam yang kuat, sungguh akan sangat menyakitkan. Bersabarlah, itu akan segera berakhir sebentar lagi, ucap Babata yang mencoba menghiburnya. Berapa lama lagi? Ucap Luo Feng yang merasakan kesadarannya sedang berperang melawan rasa sakit itu. Sangat cepat, bahkan tidak akan sampai 1 jam, ucap Babata. 1 jam, ucap Luo Feng yang hanya bisa menggigit sekuat yang dia bisa. Tidak peduli rasa sakitnya, dia masih harus menanggungnya. Luo Feng tidak mendengar teriakan kesakitan dari dua kamar di samping, jelas Hong dan Dewa Guntur juga berjuang keras untuk menanggung rasa sakit yang luar biasa. Aduh, hidung Luo Feng menjerit kesakitan. Dan di dalam tubuhnya, setiap sel Luo Feng tampaknya sedang berperang, apakah itu sel-sel di otot, tulang, dan lain-lain, mereka semua berjuang. Evolusi garis keturunan manusia, menurut logika, ini adalah proses bertahap yang panjang dan sulit, dan katalis garis darah, adalah sesuatu yang diteliti dan diproduksi oleh perusahaan jaringan virtual universe, untuk mempercepat proses evolusi sepenuhnya. Biaya setiap porsi sangat tinggi. Di dalam ruang pelatihan, Luo Feng tergeletak di lantai, pakaiannya basah dan menempel di tubuhnya, memperlihatkan fisiknya yang luar biasa, dia berbaring di sana benar-benar lelah dan tidak bergerak sama sekali. Sangat melelahkan. Ini terlalu melelahkan. Seluruh kekuatan tubuhku terasa hilang, aku bahkan tidak ingin menggerakkan jari sekarang, Luo Feng memberitahu Babata dalam benaknya, namun, ada perasaan yang sangat nyaman di tulangku, itu benar-benar sangat nyaman. Ucap Lu Feng yang berbicara kepada Babata. Proses evolusi garis keturunan tentu saja menyakitkan, dan setelah evolusi, kamu secara alami akan merasa sangat nyaman. Proses semacam ini menghabiskan banyak tenaga tubuh kamu lebih baik secepatnya menggunakan kristal muya, mereka menyimpan banyak tenaga, harta yang dapat memacu evolusi tubuh kamu. Jika kamu menggunakannya sekarang, itu akan menjadi yang terbaik, kata Babata. Dimengerti, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Informasikan saudara laki-laki dan kedua aku untuk menggunakan kristal muya juga. Luo Feng memerintahkan, Babata memberitahu mereka melalui perangkat komunikasi mereka. Di dalam Bailan Star, Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur terbenam dalam pelatihan mereka, jumlah yang disimpan dalam satu kristal muya sangat mengejutkan. Biasanya Luo Feng akan menghabiskan waktu setiap hari untuk menyerapnya, menyebabkan tubuhnya menjadi benar-benar penuh. Namun hari ini, setelah mengalami evolusi garis keturunan besar, tubuhnya yang kelaparan dengan gila menyerap energi dari kristal muya. Sangat luar biasa, ucap Luo Feng sambil duduk bersila, memegang kristal muya di tangannya. Sejumlah besar energi kehidupan sedang diserap secara luar biasa oleh tubuhnya, setiap sel yang baru saja mengalami perubahan luar biasa hebatnya melahap semua energi ini, mereka dipaksa. Setiap bit energi yang baru saja masuk ke tubuhnya segera ditelan, proses ini terus berjalan. Sekitar 23 jam berlalu, seluruh kristal muya telah sepenuhnya diserap. Kemudian Luo Feng mengambil kristal muya lainnya. Proses menyerap kristal juga merupakan langkah dalam evolusi tubuh Luo Feng, dengan tubuhnya terus tumbuh dan berkembang, secara alami, jumlah energi roh yang dapat dia ambil juga tumbuh, dengan sejumlah besar energi roh murni yang mengalir dari inti hidupnya lurus ke dalam kesadarannya, jumlah energi roh dalam kesadarannya pun semakin meningkat.
Energi roh merah darah mengalir seperti gelombang pasang, mengamuk di dalam, sebelum berkumpul dengan luar biasa, membentuk bola darah besar, terus-menerus mengembang dan berkontraksi, tampaknya seolah-olah seluruh dunia hanya memiliki satu bola merah ini. Mengikuti kontraksi terakhirnya, seluruh kesadaran bergemuruh, planet bercahaya miniatur yang mencolok pun akhirnya terbentuk. Seiring dengan planet miniatur yang asli. Dalam kesadarannya, planet baru berputar di sekitar planet yang lebih tua, planet yang lebih tua juga berputar perlahan, membentuk konstruksi dua planet. Energi roh yang sangat murni telah dimurnikan dan melewati inti dari dua planet ini, hampir seperti kabut menembus seluruh keberadaannya. Pada saat yang sama ruang kosong pagoda juga mulai berubah. Tingkat bintang 2. Tubuh Luo Feng telah menerobos dari penjelajah bintang level 7 hingga 8. Sisi master spiritualnya telah menerobos ke bintang level 2. Sehari kemudian, Luo Feng menginjak shuttle soaring, menjadi seberkas cahaya, dengan cepat terbang melalui daerah dingin ekstrim di wilayah utara bintang Bailan. Kecepatan mengerikan menyebabkan salju padat di bawah meledak dan berhamburan, membentuk jalur ngarai yang dalam. Sebuah gunung salju yang beku ditembus oleh seekor ikan pedang emas yang dengan luar biasa melewatinya, akhirnya meledak dari dalam, dan sejumlah besar salju dan es berserakan beterbangan kemana-mana. Sangat mendebarkan. Luo Feng berdiri di udara, memandang gunung salju yang hancur, dengan sangat riang. Saudara ketiga. Dua suara bergema dari kejauhan. Datang. Pesawat ulang-alik yang menjulang di bawah kaki Luo Feng menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menuju ke arah suara-suara tersebut. Di kejauhan, berdiri di atas salju ada dua pria, satu berbaju hitam dan yang satu berbaju putih, Hong dan Dewa Petir. Hong dan Dewa Guntur saat ini bersemangat tinggi, ketika mereka menggunakan katalis garis darah sebelumnya, Luo Feng telah mengingatkan mereka untuk menggunakan kristal muya, tentu saja mereka langsung menggunakannya. Efektivitasnya adalah yang terbaik pada waktu itu. Hong benar-benar berhasil menembus dan mencapai bintang level 1. Dan level Dewa Guntur juga naik dan mencapai level bintang 2. Namun, kesempatan semacam ini mungkin tidak terjadi lagi. Efektivitas katalis garis keturunan bekerja paling baik pertama kali saja, penggunaan yang kedua tidak dapat menghasilkan apapun. Dan untuk saat ini, Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur sudah merasakan sangat puas. Setelah semua, efek terpenting dari katalis garis keturunan telah mereka serap. Ini semua akan membuat jalur evolusi mereka di masa depan jauh lebih mudah dan lebih cepat. Saudara laki-laki ketiga, Hong tersenyum ketika menatap Luo Feng. Luo Feng turun dan mendarat di tanah yang bersalju. Saudara ketiga, saudara kedua, aku telah berpikir, akan mengajukan permohonan untuk ujian tentara bayaran alam semesta, bagaimana menurut kamu? Ucap Dewa Guntur memandang Luo Feng. Ujian tentara bayaran alam semesta, mendengar itu Luo Feng sedikit terkejut. Itu benar, saudara sudah di bintang level 1 sekarang, dia bisa mengambil ujian tentara bayaran masa percobaan tentara bayaran semesta. Ujian ini, adalah ujian masuk ke aliansi tentara bayaran alam semesta. Saat itu saudara-saudara mereka, Heruo dan Buleimu juga ikut ambil bagian di dalamnya. Ujian masuk ini adalah semata-mata membuat mereka binasa jika mereka gagal dalam ujian berbahaya tersebut. Dengan metode eliminasi, banyak pejuang yang mati. Mereka yang beruntung harus menjaga kehidupan kecil mereka. Oleh karena itu, ujian masa percobaan tentara bayaran ini memiliki tingkat kematian yang tinggi. Ujian ini sudah terkenal seperti itu. Ujian tentara bayaran alam semesta. Ucap Luo Feng mengulangi. Bagaimana menurutmu? Hong dan Dewa Guntur memandang Luo Feng. Kapan kamu berpikir untuk pergi? Ucap Luo Feng bertanya. Tentu saja lebih cepat lebih baik. Dewa Guntur tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Secara alami, kita memiliki hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus memeriksa di jaringan virtual universe tentang ujian itu sendiri dan hal-hal yang harus kita perhatikan. Di virtual alam semesta, Teluk 9 Pulau di Pulau Gunung Naga Hitam. Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur duduk di sekitar meja dan menghadap layar. Ada sejumlah besar informasi bagi mereka yang ingin mengikuti tes ujian tentara bayaran alam semesta. Tes peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta diambil di dunia Tuan Sektor. Di dalam dunia penguasa sektor, selain bahaya yang secara alami yang akan ditemukan di dalamnya, bahaya terbesar adalah anggota lainnya yang mengikuti ujian.
Perampokan dan pembunuhan dapat terjadi kapan saja, dan orang-orang dapat mencuri tujuan barangmu. Saat Luo Feng membaca peringatan itu, dia mengerutkan kening. Jika rookie bintang level 2 atau level 3 berpartisipasi dalam tes ujian masuk, kamu harus menemukan prajurit level 8 atau 9 untuk membentuk sebuah skuad. Dengan begitu, kamu setidaknya bisa membela diri terhadap mereka yang ingin mencuri dari kamu. Tidak peduli apa, jangan langsung masuk hanya dengan penjelajah bintang level 1 dan 2. Bahkan jika kamu beruntung dan menemukan barang-barang yang kamu butuhkan, semua itu hanya akan dicuri. Setelah Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur selesai membaca, mereka semua bertukar pandang dan terdiam. Jadi hal yang paling berbahaya dalam ujian adalah peserta lainnya. Dewa Guntur menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu tidak akan pernah bisa memprediksi sifat orang lain, kata Hong dengan serius. Syukurlah kita memiliki dua pelayan. Meskipun Luo Feng merasa sedikit tertekan, dia tidak terlalu gugup. Karena ketika dia pergi, Luo Feng membawa dua budak panggung level 9 bintang bersamanya kalau mereka mengalami masalah. Perlu diingat ia membeli sekelompok budak pejuang level 9 bintang. Dari keduanya, satu di antaranya adalah master spiritual, sementara yang lain adalah seorang pejuang. Dan keduanya adalah yang paling menonjol. Luo Feng meneruskan metode pelatihan rahasianya dari Sekte Yun Mo kepada kelompok tahap 9 tingkat bintang ini. Karena mereka adalah budak, tentu saja tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan, itulah sebabnya Babata tidak menghentikannya. Membentuk regu dengan star level 8 atau level 9. Gumam Dewa Guntur sambil tertawa, haha, syukurlah kita memiliki dua pelayan hebat. Ya, jadi kita tidak perlu menemukan orang lain lagi, ucap Hong yang juga tersenyum. Dengan membentuk regu, ini juga tidak dilindungi oleh hukum, jadi kamu tidak bisa sepenuhnya mempercayai anggota pasukan kamu. Memastikan kamu tidak dicabut haknya adalah hal yang sangat melelahkan. Luo Feng dan dua lainnya beruntung memiliki dua budak panggung tingkat 9 bintang. Dengan cara ini, mereka dapat membentuk regu 5 orang dan memiliki kerja tim yang sangat baik. Di alam semesta yang luas, orang-orang dari ras atau asal yang sama biasanya memiliki koneksi yang dalam. Bagaimanapun, ada jumlah spesies yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dan jumlah planet yang bahkan lebih besar. Ayah, apa yang kamu lihat? Bocah laki-laki, Luo Hua, melompat dengan seragam perangnya. Ayah sedang sibuk, ayo, beri aku C1 uman. Luo Feng tersenyum ketika dia berlari dan mengambil putranya. Malam itu, Luo Feng dan yang lainnya mengambil pesawat ruang angkasa dan meninggalkan bintang Bailan. Kamu harus menyiapkan dokumen untuk status petualang di kehidupan nyata di Aliansi Tentara Bayaran Alam Semesta. Hanya dengan status petualang kamu dapat menjalani tes peserta pelatihan. Tujuan Luo Feng dan yang lainnya saat ini adalah Dragon Star. 10 hari kemudian, stasiun Aliansi Tentara Bayaran Alam Semesta di Dragon Star pada dasarnya tampak seperti sebuah kastil. Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, dan dua pengawal level 9 tingkat bintang masuk ke dalam. Ada begitu banyak orang, ucap Luo Feng. Ini seperti lautan manusia, ucap Dewa Guntur terpesona. Sejumlah besar orang memasuki gedung Aliansi Tentara Bayaran Alam Semesta, dan lebih dari 80% dari mereka ada di sini untuk mendaftar status petualang mereka. Luo Feng dan yang lainnya juga berada di dalam lautan orang. Mereka berbaris dengan segala macam spesies manusia lainnya dan akhirnya menyelesaikan dokumen mereka untuk status petualang setelah kurang lebih 1 jam. Kartu petualang, ini adalah kartu petualang. Dewa Guntur melihat kartu di tangannya. Jangan sampai kartu itu hilang, itu akan cukup menyusahkan untuk mendapatkannya kembali, ucap Luo Feng sambil tertawa. Ayo, mari kita mendaftar untuk ujian peserta pelatihan Tentara Bayaran Alam Semesta. Ada banyak orang yang mendaftar untuk status petualang. Tetapi tidak ada banyak orang yang mendaftar untuk tes pelatihan Tentara Bayaran Alam Semesta. Luo Feng dan yang lainnya bahkan tidak perlu berbaris. Master Spiritual level 2 tingkat bintang, petarung level 2 tingkat bintang, petarung level 1 level petarung tingkat 9, pembaca roh level 9 bintang. Kamu semua memenuhi persyaratan untuk ujian pelatihan tentara bayaran. Silakan bayar $10.000 naga hitam per orang. Sangat bagus. Spesifikasi tesmu ada di sini. Kamu dapat membacanya saat kamu punya waktu.
Setelah kelima kartu petualang mereka dipindai, kemudian mereka memasuki sistem uji pelatihan tentara bayaran semesta, dan berhak untuk berpartisipasi dalam tes ini. Luo Feng, Hong, Dewa Guntur dan yang lainnya memasuki bar di samping. Setelah masuk, mereka secara acak memesan beberapa minuman dan segera mulai membaca syarat-syarat ujian. Masuki dunia sektor penguasa di Changlan Star dan temukan 3 batu sudut angin dan 1 tanduk dari badak besi bertanduk. Setelah itu, serahkan ke pekerja aliansi tentara bayaran alam semesta di pintu keluar dunia Tuan Sektor. Setelah melakukan itu, kamu akan berhasil lulus ujian dan akan menjadi peserta pelatihan tentara bayaran yang luar biasa. Misi untuk tes itu sendiri secara alami dibuat untuk tujuan pengujian. Ini bukan petualangan biasa. Misi ini dibuat untuk mendiskualifikasi sejumlah besar peserta yang mengikuti ujian. Itu pasti tidak akan mudah, gumam Dewa Guntur. Dan kemudian dia tertawa, batu sudut angin, tanduk dari badak bertanduk besi. Tidak bisakah orang hanya membelinya dan kemudian mengklaim bahwa mereka mendapatkannya sendiri? Lihat di sini, ucap Luo Feng membalik ke halaman ke-6 dari buku penjelasan tes. Batu sudut angin adalah batu khusus yang unik untuk dunia Tuan Sektor dan membawa esensi dari dunia itu. Dan tanduk binatang badak bertanduk besi di dalam dunia Tuan Sektor telah ditandai oleh pekerja aliansi tentara bayaran alam semesta, maka setiap kali misi selesai, barang-barang pengujian diambil kembali. Aliansi tentara bayaran semesta sangat ketat soal barang. Setelah seseorang ditemukan berbelot, mereka akan langsung kehilangan hak untuk mengikuti tes selamanya. Dan bagi mereka yang menjual barangnya, mereka langsung akan dibunuh. Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, dan 2 pengawal sedang mendiskusikan tentang ujian peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta yang akan segera dimulai. Tuan-tuan, tiba-tiba datang seorang pria yang sangat kurus dengan telinga besar mendekat dengan senyum lebar. Apakah kalian berlima bersiap untuk berpartisipasi dalam ujian pelatihan tentara bayaran semesta? Mendengar hal tersebut Luo Feng dan yang lainnya saling memandang. Tes pelatihan tentara bayaran di wilayah Kekaisaran Gunung Naga Hitam selalu diadakan di dunia penguasa sektor di Changlan Star. Di sini, aku memiliki peta terperinci dari dunia itu, dan catatan serta pengalaman banyak manula yang telah menyelesaikan ujian pelatihan tentara bayaran, kata pria itu pelan-pelan. Dengan ini, tingkat kesuksesan kamu akan meningkat setidaknya 10%. Peta terperinci. Pengalaman. Luo Feng memandang pria kurus itu. Berapa harganya? Tanya Dewa Guntur. Tidak banyak, $100 naga hitam persalinan, jawab pria kurus itu. Apa maksudmu tidak banyak? $50 naga hitam untuk 1 salinan, kata Dewa Guntur secara langsung. Kesepakatan. Pria kurus itu sangat langsung. Di Dragon Star, Luo Feng dan yang lainnya membeli 2 buku lagi tentang pengalaman orang-orang pada ujian peserta pelatihan. Setelah membandingkannya, peta-peta itu memang persis sama. Dan ada semua jenis pengalaman. Tetapi ketika mereka membaca dan membaca, Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur terkejut bahwa dunia Tuan Sektor berubah setelah waktu tertentu. Di Dragon Star, Luo Feng membelikan pengawalnya seragam pertempuran tahap 2 dan senjata energi spiritual tahap 2. Mungkin senjata roh tingkat 2 yang sangat tinggi membutuhkan beberapa miliar dolar naga hitam, tetapi bahkan senjatanya sendiri adalah senjata roh tingkat 3 yang berkualitas rendah. Jadi tentu saja, senjata kedua pengawal ini adalah senjata tahap 2 kualitas sedang. Senjata tahap 2 sudah cukup untuk level bintang. Setelah itu, Luo Feng dan yang lainnya naik pesawat ruang angkasa dan meninggalkan Dragon Star saat mereka menuju ke Changlan Star, yang lebih terkenal. Changlan Star, salah satu bintang yang bisa masuk peringkat 100 besar dalam hal kepentingan dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Tuan planet ini adalah Tuan Sektor, tentu saja, Tuan Sektor ini saat ini tidak tinggal di bintang Changlan. Aogu, Tainan He, mulai sekarang, kalian berdua adalah anggota yang sangat penting dari pasukan kami. Ketika seseorang mencoba merampok kami bertiga harus mengandalkan kalian berdua di ruang kontrol pesawat ruang angkasa. Mereka berlima ada di sana. Luo Feng tersenyum ketika dia melihat 2 pengawal di depannya, yang merupakan 2 budak yang dia bawa bersamanya kali ini. Mereka memiliki penampilan yang mirip dengan orang-orang di bumi. Aogu, Master Spiritual tahap 9 tingkat bintang. Dia sangat kurus dan hampir tidak ada daging di pipinya.
Rambut merah gelapnya berantakan. Dia adalah master spiritual terkuat dari berbagai budak bintang tingkat 9 yang telah dibeli Luo Feng. Tainan He, pria besar yang energik. Dia memiliki mata yang cekung dan satu-satunya perbedaan antara dia dan manusia biasa adalah bahwa dia memiliki 3 sisik di dahinya. Dia adalah petarung paling kuat dalam tingkat bintang 9 dari beberapa budak yang Luo Feng dibeli. Melindungi tuan kita adalah tujuan kita, kata Aogu tua. Tuan, jangan katakan seperti itu, ucap Tainan He melanjutkan perkataan Aogu. Jangan rendah hati, pasukan kita akan bersama untuk waktu yang sangat lama. Jika pasukan kami berpisah di masa depan dan kalian berdua masih hidup, aku masih hidup, setelah melalui begitu banyak situasi hidup dan mati bersama, aku akan memilih untuk menonaktifkan microchip kamu dan mengembalikan kebebasan kamu, kata Luo Feng. Mata Aogu dan Tainan He menyala. Kebebasan, itulah yang diharapkan setiap budak. Namun, di bawah kendali microchip, mereka tidak memiliki cara untuk melawan kehendak tuan mereka. Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Budak tidak akan menentang kehendakmu, tetapi memberi mereka sesuatu untuk diperjuangkan akan membuat kedua pengawal ini bekerja lebih keras. Luo Feng juga memutuskan bahwa setelah keduanya tidak cukup kuat untuk berguna dan sekuat berpisah, itu adalah normal untuk memberikan kedua kebebasan ini kepada mereka setelah melalui begitu banyak situasi hidup dan mati bersama. Kami hampir berada di Changlan Star, pesawat ruang angkasa kami akan segera melewati ruang angkasa. Di Changlan Star, Aogu dan Tainan. Dia memiliki sedikit keinginan di mata mereka. Mereka akan bekerja keras untuk melindungi Luo Feng dengan semua yang mereka miliki. Karena begitu tuannya mati, maka mereka berdua juga akan mati. Dan harapan mereka untuk kebebasan juga akan hilang. Tidak setiap tuan memberi budak mereka kesempatan untuk bebas. Setelah melewati ruang angkasa, pesawat ruang angkasa terbang menuju planet biru dengan keindahan tak tertandingi. Planet yang indah, hampir seindah planet kita, ucap Luo Feng sambil berdiri di ruang kontrol dan memuji bintang yang jauh itu. Ini memang indah. Dewa Guntur juga memuji, namun, ini sangat menakjubkan. Bintang Changlan ini memiliki diameter sekitar 32.000 km, dan, dunia Tuan Sektor, yang tersembunyi di bintang Changlan memiliki luas permukaan lebih dari 100 kali luas bintang Changlan. Dunia yang sangat besar, dan aku mendengar beberapa penguasa sektor di puncak level mereka dapat menyembunyikannya bagaikan sebutir pasir. Satu butir pasir, satu dunia, ini adalah aspek yang kuat dari para penguasa sektor, puji Hong. Dunia para penguasa sektor memang misterius. Dan ujian tentara bayaran semesta, akan berada di salah satu dunia itu. Pesawat ruang angkasa biru tua dengan cepat terbang ke bintang Changlan. Changlan Star, pesawat ruang angkasa kelompok Luo Feng baru saja tiba dan dipandu menuju area dep. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan penerbangan kita sendiri. Ini akan cepat. Dengan kecepatan kita akan tiba dalam beberapa menit, ucap Luo Feng sambil tersenyum ketika dia menuju ke kota yang berkembang dengan 4 lainnya. Thunder City tidak selalu memiliki nama itu, hanya saja dunia yang diciptakan Tuan Sektor ditemukan di Thunder City. Dan dunia Tuan Sektor terkenal dengan gunturnya, sehingga dinamai, Dunia Guntur. Kami tiba di Thunder City. Luo Feng dan 4 lainnya turun. Di kota, mobil terbang dapat terlihat di semua tempat. Banyak orang yang terlihat terbang sendiri. Area aliansi tentara bayaran alam semesta berjarak 30 km ke arah itu. Dewa Guntur menundukkan kepalanya dan melihat peta yang muncul di komputer mini kuantum, dan kemudian menunjuk ke arah tenggara, arah yang sesuai dengan medan magnet bintang ini. Setelah itu, Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat menuju ke area aliansi tentara bayaran alam semesta. Dunia Tuan Sektor terletak di area itu. Area aliansi tentara bayaran alam semesta juga dibangun setelah penemuan dunia Tuan Sektor. Luo Feng dan 4 lainnya memasuki area aliansi tentara bayaran alam semesta. Jika kalian terus seperti ini, villa di jalanmu yang dikelilingi banyak adalah dunia guntur. Seorang pekerja di daerah menunjuk ke kejauhan. Daerah ini sangat kosong, namun sejumlah besar penjaga mengelilingi bangunan yang terisolasi. Dunia Guntur. Villa. Kelompok itu memandang ke arah villa. Pekerja itu tersenyum dan tertawa. Tuan Sektor, yang hebat yang menciptakan dunia Guntur saat itu mungkin tinggal di kota Guntur dalam pengasingan. Dia membeli sebuah villa dan menciptakan dunia Guntur di dalamnya.
Dari luar, siapa yang tahu bahwa villa ini berisi dunia yang bahkan lebih besar daripada seluruh bintang Changlan. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, villa-villa di sekitarnya menjadi puing-puing. Oh, Luo Feng mengangguk, dan kemudian tersenyum ketika dia mengucapkan terima kasih. Ayo pergi. Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, dan dua lainnya langsung menuju villa di kejauhan. Villa dijaga dengan aman. Para penjaga sebenarnya dengan cepat membiarkan jalan. Seorang pria dengan medali, 1 bintang, di dadanya berjalan keluar dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Para penjaga di sampingnya sangat hormat. Sepertinya tentara bayaran semesta ini adalah semacam tokoh kepemimpinan. Apa yang terjadi? Ucap Luo Feng agak terkejut. Lihat, pesawat ruang angkasa di langit terbang ke sini, ucap Dewa Guntur menunjuk ke arah langit. Selain kelompok Luo Feng, beberapa orang yang telah tiba di area aliansi tentara bayaran alam semesta, juga mengangkat kepala untuk melihat. Dari kejauhan, sebuah pesawat ruang angkasa muncul di langit di atas mereka dalam sekejap. Itu melayang di sana tanpa bergerak. Tiba-tiba pintu palka pesawat terbuka. Setelah itu, sekitar 20 pria dan wanita muda yang tampak dari berbagai ras keluar. Tuan Jiaya tentara bayaran semesta muncul ke depan. Dari 20 pria dan wanita muda yang terbang ke bawah, salah satunya adalah pria yang sangat tampan yang mengenakan seragam perang warna ungu. Di dadanya tergantung medali 2 bintang, aku hanya membawa beberapa pemula bawahanku untuk melakukan pengujian. Seorang kepala seperti kamu tidak harus datang secara pribadi menyapa aku. Tuan Jiaya menyelamatkan aku saat itu, bagaimana aku tidak bisa muncul ketika kamu datang? Tersenyum tentara bayaran semesta. Setelah itu, dia melihat sekelompok pria dan wanita muda, ini adalah pemula dari persekutuan awan hitam, mereka semua sepertinya terlihat baik. Haha, ada beberapa bibit yang bagus dalam kelompok pemula ini, tersenyum pria bertopi ungu sambil mengangguk. Setelah itu, pria berkemeja ungu itu memindai seluruh kelompok anak muda dan seketika dia berkata, aku tidak akan mengatakan lagi tentang bahaya ujian peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta. Aku hanya berharap, aku bisa melihat kalian di persekutuan awan hitam. Kalian semua bergegaslah ke dunia Tuan Sektor sekarang. Ya, kepala instruktur. Sekelompok anak muda dengan penuh hormat memperhatikan perintah itu. Setelah itu, mereka secara alami dibagi menjadi 4 regu, setiap regu memiliki tingkat star 2 dan 3 tingkat, dan juga memiliki tingkat star 8 dan 9 tingkat. Keempat regu dengan cepat memasuki villa. Villa itu bahkan tidak sebesar itu, tapi sepertinya ke-20 orang itu bagaikan memasuki lubang tanpa dasar. Pria berbaju ungu itu tampak seperti ular berbisa bagi orang-orang biasa, dia secara alami membuat orang merasa takut. Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, dan dua lainnya tidak berani mendekatinya pada saat seperti itu, dan hanya tinggal di kerumunan di kejauhan. Persekutuan Black Cloud. Apa ini Black Cloud Guild yang sedang mereka bicarakan? Bunyi diskusi dilakukan di sekitar kerumunan di sekitarnya. Apa persekutuan awan hitam? Luo Feng juga melihat ke arah Hong dan Dewa Guntur. Tidak tahu Tuan, kami juga tidak tahu Aogu dan Tainan. Dia berdua menggelengkan kepala. Tiba-tiba, suara diskusi ke samping menarik perhatian kelompok Luo Feng. Persekutuan awan hitam ini adalah salah satu dari 4 organisasi besar Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kekaisaran Gunung Naga Hitam kami mengendalikan seluruh wilayah Gunung Naga Hitam, yang berisi sekitar 8.000 galaksi. Tentu saja, organisasi yang paling kuat adalah 2 tanah suci paling besar. Di bawah mereka ada 4 organisasi besar dan 16 keluarga besar. Apa 2 tanah suci itu? Kamu bahkan tidak tahu itu. 2 tanah suci adalah Gunung Naga Hitam dan Embun Laut Suci. Dikatakan bahwa makhluk kematian adalah yang menciptakan 2 tanah suci. Mereka juga memiliki beberapa penguasa sektor di dalamnya. Masing-masing dari 16 keluarga memiliki setidaknya 1 penguasa sektor. Penguasa sektor memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi dan menciptakan dunia mereka sendiri. Tentu saja, salah satu dari 2 tanah suci ini dapat dengan mudah menghancurkan 16 keluarga. Jika Gunung Naga Hitam, Embun Laut Suci, dan 16 keluarga milik pemerintah, maka 4 organisasi besar adalah organisasi milik rakyat, mereka sudah ada sekitar puluhan ribu tahun. Beberapa tetua mereka dari masa itu bahkan telah memasuki Kekaisaran Ganwu.
Luo Feng dan yang lainnya benar-benar fokus pada diskusi di sekitar mereka. Jadi itulah bagaimana kekuatan di Kekaisaran Gunung Naga Hitam dibagi. 2 tanah suci, 4 organisasi besar, dan 16 keluarga. Luo Feng, berikut adalah beberapa informasi terperinci tentang kekuatan di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Terdengar suara babata di benak Luo Feng. Tiba-tiba, sejumlah besar informasi muncul di lengan penjaga Luo Feng. Sementara Luo Feng menundukkan kepalanya untuk melihatnya, dia mengirim informasi itu ke Hong, Dewa Guntur, Ao Gu dan Tainan He. Setelah melihat dari dekat, Luo Feng terkejut. Akar Kekaisaran Gunung Naga Hitam adalah 2 tanah suci, Gunung Naga Hitam, dan Embun Laut Suci, kekuatan terkuat pemerintah. Dan untuk rakyat adalah 4 organisasi besar. Kekuatan mereka tersebar di lebih dari 1000 galaksi, dan setiap organisasi memiliki kelompok pejuang tingkat sektor. Dari segi kekuatan, mereka pasti tidak bisa diremehkan. Dan latar belakang di balik 4 organisasi besar ini bahkan meluas ke para petinggi yang sangat kuat di Kekaisaran Ganwu. Jadi mungkin 4 organisasi besar tidak seketat 2 tanah suci ini. Tetapi dalam hal kekuatan bertarung, mereka hampir sama. Apa? Nuolan San adalah bagian dari 4 organisasi besar. Luo Feng terkejut. Dalam informasi yang diberikan Babata adalah beberapa informasi tentang Nuolan San dan 100 Tiger Building. Setelah membaca, Luo Feng menghela nafas lega, dia hanya anggota yang sangat dasar dari 100 Tiger Building dan tidak memiliki banyak otoritas. 4 organisasi besar pasti dapat menyebabkan keributan besar di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Jika keluarga Nuolan San adalah tetesan air, maka salah satu dari 4 organisasi besar itu adalah lautan yang mengamuk tanpa batas. Karena mereka begitu kuat dan memiliki latar belakang yang sangat besar, Kekaisaran Gunung Naga Hitam hanya bisa diam-diam menerima keberadaan mereka. Nuolan San memiliki latar belakang yang sangat besar. Dewa Guntur terkejut. Pada saat yang sama, ia menggunakan energi genetiknya untuk membentuk penghalang kedap suara. Dia hanya anggota dasar di 100 Tigers Building, dan bukan otoritas peringkat tinggi, kata Hong. 100 Tigers Building, salah satu dari 4 organisasi besar. Pejuang tingkat 9 tingkat universe memang anggota dasar. Gunung Tiga Kapak, 100 bangunan harimau, persekutuan awan hitam, Kastil Naga Utara sangat kuat di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Luo Feng membayangkan tentang dia menjadi otoritas peringkat tinggi di salah satu organisasi itu. Dengan satu perintahnya, seluruh keluarga Nuolan San akan langsung menjadi puing-puing dan ribuan planet akan menyerah padanya. Kekuasaan adalah hal yang paling penting. Begitu kamu menjadi sekuat tuanmu, satu kata darimu dapat membuat seluruh Kekaisaran Gunung Naga Hitam gemetar ketakutan, teriak Babata. Siapa yang peduli tentang tanah suci, tuanmu memiliki 9 makhluk abadi di bawahnya. Luo Feng tertawa. Di depan Master Planet Yunmo, Kekaisaran Gunung Naga Hitam harus menurunkan kepala mereka. Tapi bagi Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam masihlah makhluk besar. Kami di sini untuk berpartisipasi dalam ujian peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta. Luo Feng dan yang lainnya berdiri di depan villa. Terdengar alat pemindai berbunyi. Pemindai di seluruh kelompok Luo Feng. Hanya setelah penjaga mendengar bunyi bip, mereka mengangguk, masuk. Jelas, identitas kelompok Luo Feng baru saja diverifikasi. Taman yang luas. Di tengah taman itu ada sebuah villa bertingkat 3 yang normal. Di depan pintu villa berdiri 2 wanita berpakaian hitam dengan ekspresi dingin. Salah satu wanita berpakaian hitam menatap kelompok Luo Feng dan berkata dengan serius, "Petualang, aku yakin kamu semua tahu tentang bahaya di dunia Tuan Sektor. Kamu masih bisa mundur sekarang." "Tidak perlu, buka pintu," kata Luo Feng. Salah satu wanita berpakaian hitam langsung mendorong membuka pintu ke villa. Dunia Tuan Sektor berada di lantai 2 villa ini. Kelompok Luo Feng masuk ke dalam gedung dan memasuki lobi utama. Setelah itu, mereka naik tangga ke lantai 2. Semua kamar di lantai 2 cukup normal, kecuali seorang wanita dengan tanda ungu dalam bentuk bunga berdiri di depan salah satu pintu kamar. Wanita itu melihat kelompok Luo Feng dan langsung membuka pintu. Seketika, lampu yang mengalir keluar dari ruangan. Kelompok Luo Feng menahan napas saat mereka menyaksikannya. Lampu yang bersinar seperti busa, membuat kelompok Luo Feng tidak bisa melihat ke dalam ruangan. "Masuk, ini dunia guntur," kata wanita itu dengan dingin. "Baiklah." Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, Ao Gu,
dan Tainan dia bertukar pandang, lalu mereka semua mengulurkan tangan. Mereka semua berpegangan tangan, karena jika tidak, mereka semua akan dipindahkan ke lokasi yang berbeda di dunia guntur. Dunia guntur, masuk, masuk. Tainan, dia yang pertama memasuki cahaya yang bersinar, setelah itu adalah Dewa Guntur, Luo Feng, Hong, dan akhirnya Aogu. Tanpa suara, mereka berlima memasuki cahaya yang bersinar dan kemudian menghilang. Dan wanita di depan ruangan menutup pintu sekali lagi. Bintang-bintang berbalik dan waktu pun berlalu. Sebelumnya di luar villa itu masih cerah, jauh lebih ramai dan ramai di pangkalan aliansi tentara bayaran alam semesta. Dalam sekejap mata, telah menjadi malam. Kemudian terdengar suara gemuruh. Ikatan Nanhe, Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, dan Aogu baru saja memasuki dunia guntur, segera jatuh dengan kecepatan yang mengejutkan, 5 dengan cepat mengendalikan planet miniatur internal mereka untuk mengubah tarikan gravitasi di sekelilingnya, tetapi masih terlambat, mengikuti suara 5 tabrakan berat ke lantai, Luo Feng dan kelompoknya berdiri di tanah. Itu sakit. Luo Feng dengan cepat berdiri. Permukaan ini, apakah itu ditutupi dengan paku? Dewa Guntur juga berdiri. Kelima orang itu berdiri dan mulai mengamati sekeliling mereka. Itu adalah dunia yang gelap gulita, hanya di langit yang jauh di sana ada secercah cahaya, satu-satunya hal yang membuat dunia tidak benar-benar gelap gulita. Di bawah mereka, ada gurun hitam tak berujung dan luas. Gurun. Hong berjongkok kaget. Ini dari buku-buku yang kita beli, Deat Desert yang terkenal. Itu memang gurun. Luo Feng mengambil segenggam pasir, butiran pasir berwarna biru gelap, pada pandangan pertama itu tampak hitam. Setiap butir sangat berat, kepadatannya pasti setidaknya 100 kali lipat dari besi bumi, bahkan butirannya memiliki daya magnet yang lemah, menyebabkan semuanya saling menempel. Ketika mereka jatuh lebih awal, yang tersisa hanyalah penyok kecil di pasir. Dunia guntur, gaya gravitasinya 3.900 kali dari bumi. Hong menekankan, karena seluruh dunia terbuat dari energi alam semesta yang digunakan oleh Tuan Sektor untuk menciptakannya, fondasi seluruh dunia adalah, semesta kristal, tanah, pasir, batu, dan lain-lain semuanya dipengaruhi oleh pengaruh energi alam semesta, jauh lebih istimewa daripada yang di luar. Ini memang istimewa, setiap biji sangat berat, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Sungguh boros, untuk membangun dunia sebesar itu, seberapa banyak energi alam semesta yang dibutuhkan. Dewa Guntur tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Energi alam semesta. Begitu seseorang mencapai tingkat penguasa sektor, orang akan dapat melepaskan energi yang tidak bisa dipercaya. Ketika energi ini mengeras, mereka menjadi kristal alam semesta. Kristal semesta sebenarnya diklasifikasikan sebagai mata uang di dalam alam semesta. Ini tidak seperti dolar silver blue, dolar naga hitam atau dolar ganwu dan bahkan mata uang dari kerajaan lain, tetapi terbentuknya energi alam semesta untuk mengeras. Oleh karena itu, semua itu dapat digunakan di negara jagat raya manapun, di antara ras apapun. Tarikan gravitasi terlalu kuat, bahkan bacaan rohku telah terpengaruh. Ucap Luo Feng sambil mengerutkan alisnya. Apa area pemindaianmu sekarang? Tanya Dewa Guntur. Bahkan tidak 1/1000 dari apa yang bisa aku lakukan di bumi. Kata Luo Feng. Seorang master spiritual level 1 penjelajah bintang, di bumi, dapat menyebarkan semangatnya membaca hingga area 1 km. Bintang level 1 dapat menyebarkannya di area 100 km. Namun, Luo Feng adalah master spiritual level 2 bintang, di dunia Tuan Sektor di mana tarikan gravitasi 3.900 kali dari bumi, bahkan tidak sampai 100 meter. Kekuatan spiritualku bahkan tidak bisa menyebar hingga radius 1000 meter, kata Aogu tua. Gurun kematian, adalah salah satu wilayah dunia guntur yang paling berbahaya, ucap Hong berkata, dan sekarang sudah larut malam di sini, aku tidak bisa menentukan arah dengan akurat. Namun semakin lama seseorang tinggal di gurun kematian, semakin berbahaya. Kita harus segera berangkat, secara acak memilih arah dan melanjutkan dengan kecepatan tercepat. Gurun kematian, salah satu daerah terlarang di dunia guntur, bahkan binatang buas tidak berani tinggal di sini. Benar, ayo cepat berangkat, ucap Dewa Guntur menambahkan. Lalu ke arah ini, mari kita bergerak. Luo Feng secara acak memilih arah. Mendadak,
Luo Feng dan kelompoknya melayang, meskipun tarikan gravitasinya sangat tinggi, itu tidak cukup kuat untuk menghentikan prajurit tingkat bintang agar tidak bisa terbang. Tentu saja, karena tarikan yang kuat, kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat dari sebelumnya. Setelah terbang selama 5 menit, Luo Feng dan kelompoknya terus terbang dengan cepat melewati gurun kematian. Tiba-tiba, master spiritual terkuat di dalam tim Aogu mengerutkan alisnya. "Tuan, ada sesuatu yang tidak beres," ucap Aogu. "Aku tidak merasakannya," ucap Luo Feng sambil memandang Aogu. "Lihat di belakang kami," teriak Dewa Guntur. Di belakang, Luo Feng, Hong, Tainan He dan Aogu berbalik untuk melihat. Itu adalah badai pasir besar yang menelan segalanya. Dinding pasir hitam pekat bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama di bawah badai, ada sekelompok pria dan wanita muda yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari badai pasir tersebut. "Ini badai debu kematian." Wajah Aogu menjadi pucat. "Ini badai debu kematian, cepat lari." Dewa Guntur juga berteriak. "Cepat, cepat, cepat," ucap Hong yang juga merasakan bingung. Suara gemuruh terdengar semakin mendekat. Lu Fengces secepatnya melarikan diri dengan kecepatan terbesar mereka, dan di bawah kekhawatiran dan kecemasan Aogu, ia meraih Hong dan Dewa Guntur yang terbang paling lambat. Luo Feng berdiri di atas soaring shuttle-nya, terbang dengan kecepatan yang sama dengan Aogu yang menarik Hong dan Dewa Guntur. Luo Feng dan kelompoknya telah membeli sebuah buku yang telah mencatat bahaya dari dunia guntur, salah satunya adalah badai debu kematian. Badai debu kematian adalah salah satu dari 3 bahaya besar gurun kematian, datang tanpa peringatan apapun tanpa pola apapun. Dia akan datang dengan tiba-tiba, menelan tanah dan langit. Itu membuat mustahil bagi seseorang untuk menghindar atau bersembunyi. Banyak generasi sebelumnya telah memperingatkan generasi selanjutnya. Menghadapi badai debu kematian, pengeboran di bawah badai adalah bunuh diri. Terbang setinggi mungkin juga bunuh diri. Satu-satunya cara adalah berpacu melawannya. Jika badai debu maut menyebar sebelum kamu terserang, maka kamu akan hidup. Kami baru saja memasuki dunia guntur ini dan kami menghadapi badai debu kematian. Apa-apaan ini? Dewa Guntur mengutuk. "Lihat, di belakang kami, sepertinya salah satu dari 4 kelompok persekutuan awan hitam sebelum itu masuk ke depan kami." Luo Feng menuangkan energi rohnya ke pesawat ulang-alik melonjak, mempertahankan kecepatan maksimumnya. Luo Feng berbalik untuk melihat ke belakang. Memang ada tim kecil pria dan wanita yang dikejar-kejar oleh dinding pasir besar. Melihat seragam mereka, mereka memang salah satu dari 4 kelompok yang telah memasuki dunia guntur tepat sebelum Luo Feng dan kelompoknya masuk, kelompok dari persekutuan awan hitam. Ada total 6 dari mereka yang berusaha melarikan diri, 4 orang pria dan 2 orang wanita. Badai debu kematian berangsur-angsur semakin dekat dan semakin dekat dengan kelompok persekutuan awan hitam. Anggota terakhir kelompok itu adalah seorang pria yang tebal dan kokoh dengan satu tanduk di kepalanya. Ia meraung marah. Dan badai debu kematian pun akhirnya menyentuh pria ini, segera menelannya dan memutarnya ke dalam badai. Di bawah angin puyuh energi butir pasir yang disuntikkan ke alam semesta, pria ini sepertinya hampir seperti melalui penggiling daging. Seragam perang yang ia kenakan segera terkoyak, sejumlah besar darah dan daging segar serta tulang berserakan di sekelilingnya. Cepat melarikan diri. Segera kelompok kecil ini dari 5 anggota persekutuan awan hitam lainnya memiliki ekspresi jahat. Dalam menghadapi kematian, mereka semua meledak dengan kecepatan tercepat mereka. Dan di depan kelompok kecil ini, beberapa kilometer jauhnya adalah tim kecil Luo Feng. Mereka semua sangat terkejut, mereka mulai bergerak lebih cepat. Cepat dan melarikan diri. Jangan biarkan badai debu kematian menyusul. Sial, badai debu kematian ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar menghasilkan badai yang kuat, aku dapat menjamin, bahkan mereka yang berada di bawah tanah di gurun kematian akan terpengaruh oleh kekuatan angin puyuh yang kuat. Tidak heran buku-buku itu mengatakan bahwa bahkan mengebor di bawah tanah akan berarti kematian. Dewa Guntur sangat cemas, tetapi karena tidak ada lagi yang harus dilakukan, dia dan Hong sama-sama dibawa oleh Master Spiritual Aogu. Aogu sendiri membawa mereka berdua, Luo Feng dengan shuttle soaring dan Tainan He terbang sendirian.
Kecepatan mereka memang cepat. Di belakang mereka, tim persekutuan awan hitam kehilangan 2 anggota yang lebih lambat, dan akhirnya badai debu kematian mulai perlahan-lahan melambat dan turun. Langit yang mencapai toren mulai turun, jelas badai debu kematian ini sudah mencapai akhirnya. Kita sudah berhasil lolos dari satu bahaya. Ucap Luo Feng menghela nafas lega. Dengar, kelompok persekutuan awan hitam hanya memiliki 3 orang. Master spiritual level 9 bintang dan 2 pemuda bintang level 2 dan 3. Dewa Guntur memandang 3 yang dengan cepat mendekati mereka. Di antara ketiganya, seorang pria tingkat 9 bintang sedang menginjak cakram bundar, membawa kedua pemuda itu. Sangat normal. Luo Feng juga melihat ketiga orang yang jauh. Persekutuan awan hitam akan mengatur tim. Setiap tim kecil akan selalu memiliki tingkat bintang 9. Anggota tingkat bintang 9 akan memainkan pekerjaan seorang pengasuh. Orang yang benar-benar di sini untuk melatih dan mengikuti ujian adalah bintang level 2 dan 3. Ini adalah elit generasi selanjutnya dari persekutuan awan hitam. Mereka bertiga sengaja memperpanjang jarak mereka dari kelompok Luo Feng dan menuju ke arah lain dari mereka. Badai debu kematian yang tiba-tiba ini telah menyebabkan kerugian besar bagi tim mereka. Meskipun tim Luo Feng tidak memiliki kerugian, mereka tidak berani sedikit pun santai. Setelah sekitar setengah jam terbang, ada jajaran gunung besar di depan. Mata Tainan He yang cekung bisa melihat ke kejauhan, melihat jajaran gunung yang biasa-biasa saja. Kami telah menemukan pegunungan. Luo Feng dan kelompoknya meningkatkan kecepatan mereka, seperti yang dikatakan. Pegunungan panjang terus-menerus yang melebihi garis pandang seseorang muncul di hadapan mereka. Di pegunungan ini bahkan ada sejumlah besar pohon dan tanaman. Dibandingkan dengan gurun kematian, pegunungan ini tampaknya dipenuhi dengan vitalitas. Ini benar-benar barisan pegunungan. Hong menundukkan kepalanya dan menatap komputer kuantum, berkata, saudara kedua dan ketiga, menurut peta, aku pikir kita seharusnya telah mencapai barisan pegunungan Longsu. Pegunungan Longsu. Dewa Guntur bergegas ke langit, terbang ke titik tinggi, dengan hati-hati memeriksa garis besar pegunungan, melihat beberapa titik khusus, sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat komputer kuantum. Ini seharusnya menjadi titik tengah antara gurun kematian dan pegunungan Longsu. Jarak dari sini ke salah satu tujuan kami, Sungai Demon Moon berjarak sekitar 16.000 km. Sungai Demon Moon terletak di dalam pegunungan Longsu. Itu adalah sungai selebar 100 km. Karena ada sejumlah besar dan sumber air yang melimpah, ada banyak spesies binatang buas yang berkumpul di sekitar sungai, salah satunya adalah badak bertanduk besi. Tanduk badak besi bertanduk adalah salah satu benda yang diperlukan dalam tes ini. Saudara pertama, saudara kedua, kita harus lebih berhati-hati di pegunungan Longsu ini. Unsur-unsurnya adalah bagian berbahaya dari padang pasir, tetapi di pegunungan ini, dengan banyak gunung dan pepohonan dan tanaman, ada binatang buas yang ganas dan banyak peserta tes lainnya. Ada banyak insiden pembunuhan antara manusia dan binatang buas bersama dengan peserta lainnya di sini. Ucap Luo Feng memperingatkan mereka. Dimengerti. Hong dan Dewa Guntur mengangguk. Dalam hal bahaya, pegunungan Longsu adalah bahaya yang sebenarnya. Tentu saja, dalam dunia Guntur, Sungai Iblis Bulan bukan satu-satunya tempat dengan kawanan badak bertanduk besi, ada tempat-tempat lain tentang mereka. Namun, Sungai Demon Moon adalah lokasi terdekat dari semua tempat. Hati-hati terhadap manusia, berhati-hatilah terhadap bahaya alam dunia dari tuan sektor ini, terutama laser. Jika ada tanda-tanda laser, segera jauhkan diri kamu dari mana saja kilat melanda. Ucap Luo Feng mengingat dari buku-buku yang mereka beli tentang pengenalan tempat itu, bahaya alam yang paling berbahaya dan menakutkan dari seluruh dunia Guntur adalah lasernya. Dunia ini disebut dunia Guntur. Terutama karena laser dunia ini terlalu menakutkan, jauh melebihi bahaya alam lainnya. Saat seseorang dipukul, bahkan tuan domain yang lebih lemah akan segera berubah menjadi debu. Tingkat bintang. Sama sekali tidak ada peluang untuk selamat. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin.
Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.